Selamat pagi, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Kelompok kami terdiri dari Anggun Milenia, Anna Natalia, Aprida Renti, Rusdi Sisenki, dan Willy Hermawan. Kami dari kelas Manajemen 7P. Materi yang akan kami sampaikan adalah Sistem Informasi Keuangan. Sistem Informasi Keuangan merupakan subsistem CBIS atau Computer Based Information System yang memberi informasi pada orang atau kelompok, baik di dalam maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Informasi yang menjelaskan arus uang, baik anggaran maupun aktual, memungkinkan manajer memenuhi tanggung jawab keuangannya. Dapat disimpulkan, sistem informasi keuangan adalah suatu sistem berbasis komputer yang memberikan informasi mengenai arus uang, masalah-masalah keuangan kepada orang atau kelompok, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, sehingga berguna dalam rangka pengambilan keputusan. Informasi disajikan dalam bentuk laporan periodik atau laporan rutin dalam jangka waktu tertentu, seperti laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kemudian laporan khusus dari hasil simulasi matematika, dari hasil komunikasi elektronik, atau saran dari sistem pakar. 3 tugas pokok sistem informasi keuangan meliputi 1. Mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. 2. Membantu perolehan dana tersebut. Dan 3. Mengontrol penggunaannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang subsistem input keuangan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Data akuntansi menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Catatan dibuat untuk setiap transaksi menjelaskan yang pertama, apa yang terjadi, yang kedua, kapan terjadinya, yang ketiga, siapa yang terlibat, dan yang keempat, berapa banyak uang yang terlibat. Contohnya adalah, manajer keuangan menerima laporan umur piutang yang menggolongkan jumlah piutang berdasarkan jangka waktu terhutangnya. Laporan ini disiapkan dari data akuntansi. Yang kedua adalah subsistem audit. Perusahaan besar maupun kecil bergantung pada auditor untuk mengaudit catatan akuntansinya untuk menguji kebenarannya. Subsistem audit memiliki kemampuan untuk mengevaluasi dan mempengaruhi operasi perusahaan secara independen dari sudut pandang keuangan. Contohnya adalah laporan tahunan pemegang saham berisi laporan kepada pemegang saham yang menyatakan bahwa audit telah dilakukan. Perusahaan yang lebih besar memiliki sendiri staf auditor internal yang tugasnya sama dengan auditor eksternal, tetapi memiliki lingkup tanggung jawab yang lebih luas, antara lain berkemampuan untuk mengevaluasi dan mempengaruhi operasi perusahaan secara independen dari sudut pandang keuangan. Materi selanjutnya, jenis-jenis kegiatan audit. Ada 4 jenis dasar kegiatan audit internal, yaitu 1. Audit keuangan, 2. Audit operasional, 3. Audit kesesuaian, 4. Rancangan sistem pengendalian internal. Seorang auditor internal dapat terlibat pada keempat jenis kegiatan ini. Audit keuangan atau financial auditing. Audit keuangan menguji akurasi catatan perusahaan dan merupakan jenis kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal. Audit operasional atau operational auditing. Audit operasional dilakukan untuk memeriksa efektivitas prosedur. Ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem selama tahap analisis dari siklus hidup sistem. Pada saat auditor internal melakukan audit operasional, mereka mencari 3 kemampuan dasar sistem, yaitu yang pertama, pengendalian yang memadai. Sistem pengendalian internal adalah suatu upaya yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan juga personel satuan usaha lainnya, yang dibuat untuk memiliki keyakinan yang cukup terkait pencapaian tujuan dalam hal keandalan laporan keuangan, ketepatan dengan aturan yang ada, efektivitas, dan juga efisiensi operasional perusahaan. Efisiensi. Suatu sistem bisa disebut efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan daya informasi yang minimal. Ketaatan pada kebijakan perusahaan.
Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Dan ada juga proses pengawasan untuk menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan audit internal yang ketiga yaitu audit kesesuaian atau concurrent auditing. Audit kesesuaian sama dengan audit operasional, tetapi audit kesesuaian berlanjut terus. Misalnya, auditor internal mungkin memilih sejumlah pegawai secara acak dan menyerahkan langsung cek gaji mereka daripada menggunakan pos perusahaan. Prosedur ini memastikan bahwa nama pada daftar gaji mewakili pegawai yang sebenarnya dan bukan sekedar daftar fiktif yang dibuat oleh penyelia yang tidak jujur yang ingin mendapatkan cek gaji tambahan. Yang keempat yaitu rancangan sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan audit kesesuaian, auditor internal mempelajari sistem yang ada. Namun, auditor seharusnya tidak menunggu sampai sistem diterapkan untuk melaksanakan pengaruhnya. Auditor internal seharusnya berpartisipasi secara aktif dalam mengembangkan sistem. Ada dua alasan dasar kenapa perlu melibatkan auditor internal dalam pengembangan sistem, yaitu yang pertama, biaya memperbaiki kesalahan sistem selama operasi dan pemeliharaan sistem meningkat secara dramatis seiring berlangsungnya siklus hidup sistem. Yang kedua, para auditor memberikan keahlian yang dapat meningkatkan kualitas sistem. Subsistem input keuangan yang ketiga yaitu subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan berusaha mengidentifikasi sumber-sumber terbaik modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Untuk mencapai tujuan ini, subsistem intelijen keuangan mengumpulkan data dan informasi dari pemegang saham dan masyarakat keuangan. Karena fungsi keuangan adalah mengendalikan arus uang perusahaan, jadi diperlukan banyak informasi mengenainya. Materi selanjutnya itu subsistem output keuangan. Subsistem output keuangan dibagi menjadi 3 bagian yaitu sistem peramalan, yang kedua subsistem manajemen dana, dan yang ketiga subsistem pengendalian. Yang pertama yaitu sistem peramalan. Sistem peramalan dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu peramalan jangka panjang dan peramalan jangka pendek. Yang pertama itu peramalan jangka pendek, dilakukan oleh area-area fungsional. Fungsi pemasaran memproyeksikan penjualan untuk masa depan yang singkat antara 1-3 tahun ke depan. Semua area fungsional menggunakan ramalan penjualan sebagai dasar untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkannya untuk mendukung tingkat kegiatan yang diproyeksikan. Peramalan jangka panjang biasanya dilakukan oleh area selain pemasaran oleh fungsi finansial atau suatu kelompok khusus yang hanya mempunyai tanggung jawab perencanaan. Beberapa perusahaan besar memiliki kelompok perencanaan strategi yang melapor pada tingkat eksekutif. Untuk jangka waktu, peramalan jangka panjang biasanya terdiri dari 5-10 tahun. Metode peramalan terdiri dari metode non-kuantitatif dan metode kuantitatif. Metode kuantitatif tidak melibatkan perhitungan data, tetapi didasarkan penafsiran subjektif. Sedangkan metode kuantitatif melibatkan variabel dan perhitungan dengan menggunakan rumus persamaan regresi. Subsistem output keuangan yang kedua yaitu subsistem output manajemen dana. Arus uang dari lingkungan melalui perusahaan dan kembali ke lingkungan adalah penting, karena uang digunakan untuk memperoleh sumber daya fisik lain. Arus ini dapat dikelola untuk mencapai 2 tujuan yaitu yang pertama, untuk memastikan bahwa arus masuk dari pendapatan lebih besar daripada arus keluarnya biaya. Yang kedua, untuk memastikan bahwa keadaan ini akan tetap stabil sepanjang tahun. Subsistem output keuangan yang ketiga yaitu subsistem pengendalian. Manajer diberikan suatu anggaran operasional yaitu sejumlah uang yang tersedia untuk digunakan dalam memenuhi tujuan operasional. Anggaran tersebut biasanya meliputi operasi untuk 1 tahun fiskal ataupun finansial. Tugas keempat yaitu buatlah 5 pertanyaan mengenai toko online sesuai dengan jurusan konsentrasi Anda dalam SIM. Pertanyaan yang pertama, bagaimana toko online mencatat transaksi yang telah dilakukan konsumen ke dalam sistem pencatatan keuangan mereka? Yang kedua, apakah modal yang diperlukan untuk membuka toko offline lebih besar daripada membuka toko online?
Yang ketiga, apakah toko online menggunakan program komputer tertentu untuk menginput persediaan barang? Yang keempat, untuk membuka toko dengan modal yang relatif kecil, sebaiknya memilih sistem berjualan secara offline atau online. Yang kelima, apakah toko online ada menyiapkan anggaran untuk maintenance? Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.